Ars merengek seperti anak kecil yang ingin ditinggal ibunya. Faisal baru kali ini melihat sisi manja bosnya itu. Biasa yang ia lihat hanya sisi tegas. Cinta memang unik, semoga saja aku tidak seperti itu, batin Faisal. Kemudian ia pun berlalu dari situ meninggalkan bosnya yang masih berdebat dengan Aleta. Turun gak? Tanya Aleta. Sayang, nanti aku pulangnya pakai apa? Tanya Ars. Aleta melihat mobil milik Ars ternyata sudah dibawa oleh Faisal. Aleta hanya bisa menghela nafas. Kamu yang bawa, ucap Aleta akhirnya. Ars bersorak dalam hati, karena akhirnya dialah pemenangnya. Gak apa-apa deh menjatuhkan harga diri sedikit, batin Ars. Motor pun mulai bergerak, Ars meminta Aleta untuk melingkarkan tangannya di pinggangnya agar tidak jatuh. Padahal itu hanya modusnya saja. Aleta tetap menurut saja. Sayang, apa masih marah? Tanya Ars. Aku tidak marah, apa hakku untuk marah? Tanya Aleta balik. Gak ada iya, apa aku tidak ada di hatimu? Tanya Ars. Hatiku kecil Ars, tidak akan muat untuk menampung kamu, jawab Aleta. Ars menghentikan motornya dan memegang tangan Aleta lalu meletakkan di dadanya. Aku serius, sayang, kata Ars dengan nada lirih seperti sedang memohon. Tidakkah kau merasa debaran jantungku? Tanya Ars. Memang kenapa? Tanya Aleta balik. Artinya aku mencintaimu, jawab Ars. Sejak kapan? Tanya Aleta. Sejak kamu menyelamatkan nyawaku, aku jadi bisa bangkit hingga seperti sekarang ini, jawab Ars. Cinta atau hanya balas budi? Tanya Aleta. Aku tidak mau kamu mencintaiku hanya karena balas budi. Dan aku tidak meminta untuk kamu membalasnya. Karena apa yang sudah aku berikan itu bukan hakku lagi, kata Aleta. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah dekat dengan gadis manapun, bahkan debaran hatiku hanya saat denganmu, ucap Ars sambil mengecup tangan Aleta. Aleta hanya terdiam saja, kebanyakan laki-laki yang mendekati Aleta pasti akan dibanting atau lebih parahnya dihajar terlebih dahulu kalau laki-laki itu nekat. Tapi dengan Ars tidak, meskipun Aleta menghajarnya hanya untuk mengujinya saja. Gak apa-apa kamu tidak membalas cintaku, asal jangan tinggalkan aku dan biarkan aku selalu bersamamu, kata Ars. Ars menghadap ke Aleta, keduanya saling bertatapan. Tapi tatapan Ars terlihat sendu dan ada air mata menetes di sana. Sudahlah, ucap Aleta sambil menghapus air mata itu. Ars tidak mengerti dengan maksud sudahlah itu. Apakah Aleta memintanya untuk berhenti berjuang? Atau mungkin Ars tidak dapat membayangkan hal itu. Karena ia benar-benar mencintai gadis itu yang ternyata cukup sulit untuk ditaklukkan. Aku janji akan selalu mencintaimu selamanya, ucap Ars. Aku tidak butuh janji, tapi aku hanya ingin bukti. Karena janji sewaktu-waktu bisa diingkari, jawab Aleta. Ars menelepon Faisal untuk pergi ke restoran milik Aleta, tanpa bantahan sedikit pun Faisal langsung bergegas ke restoran tersebut. Aleta memang tidak menjawab pernyataan cinta dari Ars, tapi ia juga punya perasaan yang sama. Hanya saja dia ingin melihat sejauh mana dan sekuat apa Ars berjuang. Kalau Ars menyerah berarti Ars tidak serius. Begitulah menurut Aleta. Yuk jalan, ajak Aleta. Ars pun mengangguk. Sepanjang perjalanan keduanya tidak ada yang bicara, hanya terdengar suara deru mesin motor dan kendaraan lainnya. Saat tiba di restoran, Aleta sudah ditunggu oleh seorang pria yang sudah pasti Aleta kenal. Pria itu menghampiri Aleta dan Bruk. Pria itu menjatuhkan diri dan berlutut. Aleta mundur beberapa langkah, sementara Ars merasa heran dengan pria itu yang tiba-tiba berlutut. Ada apa? Tanya Ars. Tapi Aleta menggelengkan kepalanya. Nona, tolong kembalikan perusahaan saya meminta maaf atas segala kejadian ini, ucap Pietro. Atas alasan apa aku harus mengembalikan perusahaanmu? Tanya Aleta untuk meyakinkan kesungguhan pria di depannya itu. Demi karyawan saya, Nona. Kalau perusahaan saya hancur, bagaimana nasib mereka? Bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga di antara mereka, tanya Pietro. Bukankah sudah aku peringatkan, tapi kamu malah meremehkan kemampuanku. Sekarang terimalah akibat dari kesombonganmu, jawab Aleta. Ars mulai mengerti dengan permasalahannya mengapa pria itu berlutut. Tapi ia tidak ingin ikut campur, karena ia yakin Aleta bisa mengatasinya. Nona saya mohon, aku janji tidak akan mengganggu Nona lagi.
Saya janji Nona, ucap Pietro memelas. Baiklah, tapi dengan satu syarat, jawab Aleta. Aleta memanggil Dara untuk membawa kertas kosong dan pulpen. Segera saja Dara keluar dengan membawa benda yang diminta oleh Aleta. Aku akan mengembalikan perusahaanmu, dan aku akan berinvestasi di perusahaanmu. Tapi tanda tangani kertas kosong ini, ucap Aleta. Untuk apa kertas kosong ini? Tanya Pietro. Ini sebagai bukti bahwa engkau sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu, jawab Aleta. Saya belum mengerti, Nona. Tanya Pietro. Kalau kamu melanggar janjimu, kertas kosong ini bisa menjadi pengalihan perusahaan dan seluruh asetmu, ucap Aleta. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu, maka kertas kosong ini hanya tinggal kertas kosong saja, kata Aleta lagi. Benar-benar gadis jenius, gumam Faisal yang sejak tadi menyaksikan drama tersebut. Ars juga kagum dengan cara Aleta menangani permasalahan. Baiklah, saya setuju, jawab Pietro akhirnya. Tanpa berpikir panjang Pietro segera mendatangi kertas tersebut. Kemudian Aleta menyuruhnya berdiri dan berpesan pada Pietro. Jangan sesekali kamu meremehkan orang lain, karena bisa saja orang itu lebih hebat darimu. Ingat itu, kata Aleta. Pietro semakin yakin kalau gadis yang ada di hadapannya itu adalah keturunan keluarga Henderson, orang terkaya di negara ini. Kemudian Aleta mengambil kembali kertas kosong yang sudah ditandatangani oleh Pietro. Sekarang kembalilah, saat kamu tiba di perusahaanmu maka semua akan kembali seperti semula, kata Aleta. Terima kasih Nona, ucap Pietro. Pietro pun berpamitan kepada mereka yang ada di situ. Sikapnya yang biasanya arogan kini sudah berubah saat berhadapan dengan Aleta. Tapi dengan orang lain sikapnya masih seperti itu, karena dia seorang pemimpin perusahaan jadi harus seperti itu. Aleta pun mengembalikan perusahaan dan semua yang Aleta bekukan kepada pemiliknya. Bahkan Aleta juga berinvestasi di perusahaan tersebut. Uang ganti rugi pun Pietro masukkan ke dalam investasi Aleta. Sebagai bentuk terima kasihnya kepada Aleta. Aku semakin kagum denganmu, sayang, kata Ars. Aleta hanya tersenyum. Sementara Faisal sedang celingukan mencari sesuatu, tapi yang ia cari tidak kunjung keluar. Kemana gadis itu? Dari tadi tidak kelihatan, batin Faisal. Karena penasaran, Faisal pun bertanya kepada Aleta. Faisal menceritakan dan menyebutkan ciri-ciri gadis itu. Kamu menyukainya. Dia gadis yang baik dan pekerja keras dan dia tulang punggung keluarganya. Namanya Nia, tanya Aleta. Aku tidak tahu apakah aku menyukainya atau tidak. Yang jelas jantungku berdetak lebih cepat saat dekat dengannya, jawab Faisal jujur. Itu artinya kamu sedang jatuh cinta, kata Ars. Faisal tersipu persis seperti cewek yang sedang dipuji. Apa benar aku jatuh cinta? Masa segampang itu, batin Faisal. Faisal menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran tersebut. Terkadang cinta datang tanpa disadari, begitulah yang terjadi kepada Faisal. Tanpa ia sadari kalau dia sudah jatuh cinta. Selama ini aku tidak pernah merasakan seperti ini saat berdekatan dengan seorang gadis, batin Faisal. Hei, kenapa ngelamun? Tanya Ars sambil menepuk pundak asisten pribadinya itu. Bikin kaget aja, ucap Faisal. Ngelamun terus, kalau cinta ungkapkan. Entar keduluan orang lain, kata Ars. Aleta hanya tersenyum saja. Gak ada, siapa juga yang jatuh cinta? Tanya Faisal. Jangan begitu entar nyesel loh, kata Ars. Di luar pekerjaan mereka memang sering bercanda dan saling menggoda satu sama lain. Aleta hanya diam kemudian ia masuk ke dalam restoran tersebut. Ada yang ingin ketemu tuh, kata Aleta saat ia sudah menghampiri Nia. Siapa? Perasaan aku tidak ada janji sama seseorang, tanya Nia. Temui saja dulu, kata Aleta. Nia mengernyitkan dahinya, karena merasa tidak ada yang ia kenal. Ya Nia orangnya cukup menjaga jarak dari kaum yang bernama pria bahkan dengan teman kerjanya sekalipun. Aleta menarik pelan tangan Nia, kemudian mempertemukannya dengan Faisal. Keduanya saling pandang sebentar lalu menunduk. Pada malu-malu, tadi katanya suka, goda Aleta. Nia dan Faisal seketika mendongak, keduanya memandang ke arah Aleta lalu saling pandang. Faisal mengangguk. Ya, aku memang suka kamu, ucap Faisal to the point. Nia semakin tertunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya Nia juga punya perasaan yang sama, hanya saja dia ragu.
Karena ia hanya dari keluarga kurang mampu. Tapi semenjak bertemu Aleta dan merekomendasikan untuk bekerja di restoran, Nia pun mencoba melamar pekerjaan. Dan ternyata langsung diterima. Nia tidak tahu kalau yang merekomendasikan pekerjaan itu adalah pemilik restoran tersebut. Mari, ajak Aleta sambil menarik pelan tangan Ars. Ars hanya menurut saja meninggalkan mereka berdua. Mau kemana? Tanya Ars. Ya ke dalam lah, masa mau di luar terus, jawab Aleta. Biarkan mereka, kita akan beri mereka waktu untuk berbicara dari hati ke hati lewat tatapan mata, kata Aleta bijak. Bagaimana dengan kita? Tanya Ars. Kita, tanya Aleta balik. Ya, aku menunggu jawabanmu, jawab Ars. Kita jalanin aja dulu, kata Aleta menaik turunkan alisnya. Kini keduanya duduk di kursi dan memesan makanan kepada koki restoran ini. Koki pun menyiapkan yang Ars pesan bersama Aleta. Sementara di sisi lain, seorang gadis sedang berlari dan berusaha melepaskan diri dari kejaran musuh. Dia terus berlari dan berlari sehingga tidak sadar menabrak seseorang. Dan gadis itu terduduk, dengan cepat ia bangkit kembali dan kembali berlari. Aldebaran yang baru saja selesai bertemu klien pun merasa heran dengan gadis itu. Tapi sesaat kemudian ia menyadari ada yang tidak beres. Dan benar saja, ada beberapa orang sedang mengejar gadis itu. Ya, orang yang ditabrak oleh gadis itu adalah Aldebaran. Awalnya Aldebaran tidak peduli, tapi setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres terjadi dia pun bergegas masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan gadis itu. Hentikan! Suara lantang dan menggema membuat mereka semua menoleh. Karena beberapa orang penjahat itu sedang memukuli bahkan menyeret gadis tersebut. Mendengar suara dari arah belakang mereka pun menghentikan aksinya. Mau apa kamu? Jangan ikut campur urusan kami, tanya salah satu dari mereka. Aku tidak akan ikut campur kalau kalian tidak menyakiti gadis itu, jawab Aldebaran. Cari mati nih orang, kata salah satu dari mereka. Kemudian ia maju sambil mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Aldebaran yang melihat itu hanya tersenyum sinis. Pria itu terus maju, karena ia sangat yakin bisa menghabisi Aldebaran. Shoot, shoot. Pria itu mengayunkan pisau ke arah Aldebaran. Aldebaran menghindar dengan gesit, hingga akhirnya Aldebaran memutar tubuhnya dan menyikut tulang rusuk pria itu. Seketika pria itu menjerit kesakitan. Pria itu terduduk di tanah karena kesakitan. Kemudian Aldebaran menendang kepala pria itu hingga terjungkal ke tanah. Yang lain melongo melihat bos mereka dengan mudah dikalahkan oleh Aldebaran. Mereka berjumlah 4 orang, satu sudah tumbang hanya tinggal 3 lagi. Ketiganya tersadar dari keterkejutan mereka, dan langsung maju untuk melawan Aldebaran. Aldebaran terlihat santai-santai saja. Mereka maju bersamaan, dan mengepung Aldebaran dari 3 sisi. Aldebaran berada di tengah saat ini, mereka semua maju dan menendang Aldebaran secara bersamaan. Tapi dengan gesitnya Aldebaran mengelak. Sehingga tendangan mereka tidak mengenai sasaran. Mereka tidak menyerah malah semakin beringas untuk menyerang. Kali ini mereka menendang lagi, tapi satu dari mereka ditangkap kakinya oleh Aldebaran. Kemudian menendang balik salah satu dari mereka. Kaki yang Aldebaran tangkap tadi langsung dipelintir oleh Aldebaran sehingga orang itu terpental ke tanah. Kali ini giliran Aldebaran yang menyerang mereka 1 lawan 4 itu bukan apa-apa bagi Aldebaran. Akhirnya mereka pun terbaring tidak berdaya di tanah. Kemudian Aldebaran menghubungi polisi. Aldebaran melihat keadaan gadis itu yang ternyata sudah tidak sadarkan diri. Aldebaran pun segera mengangkat tubuh gadis itu dan memasukkan ke dalam mobil. Aldebaran harus segera membawanya ke rumah sakit. Karena panik Aldebaran dengan kecepatan tinggi mengendarai mobilnya. Aldebaran tidak peduli kalau banyak orang yang mengumpat kepadanya. Yang penting baginya bisa menyelamatkan nyawa orang lain karena itu lebih penting. Aldebaran tidak sadar kalau tindakannya itu bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Atau mungkin bisa berakibat lebih fatal. Aldebaran tiba di rumah sakit milik Cahaya, melihat tuan muda keluarga Henderson menggendong seorang gadis, para suster bergegas mengambil berangkar untuk gadis itu. Selamatkan gadis itu dok, kata Aldebaran. Tuan tenang saja, kami akan berusaha sebaik mungkin, jawab dokter itu. Gadis itu pun dibawa ke ruangan UGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aldebaran duduk di kursi tunggu di depan ruangan itu.
Cahaya yang kebetulan ingin pulang setelah selesai melakukan operasi pada seorang pasien pun mengernyitkan dahinya kala melihat sang putra. Al, sedang apa dia di sini? Batin Cahaya. Merasa penasaran, Cahaya pun menghampiri putranya dan menyentuh pundaknya. Aldebaran menoleh saat ada yang menyentuh pundaknya. Bunda, Aldebaran bangkit dari duduknya. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Cahaya. Aldebaran menghela nafas panjang sebelum menceritakan semuanya. Lalu Aldebaran pun menceritakan semuanya yang dialami gadis itu. Begitulah ceritanya Bun, kata Aldebaran mengakhiri ceritanya. Kamu mengenalnya, Nak? Tanya Cahaya. Aldebaran menggeleng. Ya, sudah. Kamu jaga dulu gadis itu, bila perlu cari tahu penyebabnya mengapa bisa seperti ini. Pesan Cahaya pada putranya. Iya Bun, jawab Aldebaran. Ya sudah, Bunda pulang dulu. Ayahmu dari tadi menelepon Bunda, pamit Cahaya. Aldebaran mengangguk dan hanya memperhatikan saja bundanya pergi hingga tidak terlihat lagi. Aldebaran ke bagian administrasi untuk mengurus biayanya dan juga ruangan untuk gadis itu nantinya.